dan Al-Haflul Karim, hudur wa jumu' al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin was-shaimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis yang dirahmati, majelis kita pada sore hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada penghujung bulan suci Ramadan, pada hari malam Sabiqul Ishrin, malam Jumat, Lailatul Jumu'ah, menjelang masuknya malam 27 dari bulan suci Ramadan yang sangat ditakzim dan diistimewakan oleh seluruh umat Islam, para ulama dan juga oleh guru kita, muassis NWDI, NBDI dan NW, yaitu Maulana Syekh Bid'ah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatan abrar. Kita bersyukur di Al-Abrar ini tempat beliau puluhan tahun. Bagi yang sempat mengaji di tempat ini, termasuk saya dulu bersama dengan Thulabul Ma'had pada tahun 1990 sampai 1991. Saya mengaji di sini, talaqi ilmu dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, maka musola ini adalah tempat yang tidak terlupakan. Inilah tempat di mana Sayyidi Syekh Maulana mendidik kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu juga, yaitu dalam bentuk halaqat ilmiah, yaitu dengan membaca kitab, juga dengan majelis-majelis yang diadakan oleh Sayyidi Syekh pada kesempatan-kesempatan tertentu. Ada halaqah kitab setiap Jumat pagi di Musola. Dulu pada masa tiang, Sayyidi Syekh itu membuka kitab Ihya Ulumuddin dari Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Kita ngaji Ihya Ulumuddin di bawah bimbingan beliau. Demikian pun pada jam 0 setiap pagi Sayyidi Syekh memberikan pelajaran kepada para tulab atau talibatul ma'had. Alhamdulillah. Ada juga pengajian yang dilaksanakan oleh Maulana Syekh pada saat melepas ataupun menyambut para hujjah, yaitu para jemaah haji. Biasa pada saat para jemaah haji akan berangkat ke tanah suci, maka beliaulah yang melepas di musola. Baik pada saat kita dulu belum ada KBIH ataupun setelah ada KBIH lebih-lebih, maka beliau, Maulana Syekh itu memberikan arahan-arahan, mengingatkan tentang ahkamul haji wal umrah. Adik pendengar, pada saat melaksanakan suatu pekerjaan kita mengerti apa yang kita kerjakan. Lalu pada saat kepulangan, Maulana Syekh juga memberikan majelis, membuat majelis untuk menyambut para hujjah, para jemaah haji yang baru datang dari tanah suci. Saya ingat setiap tahun dari 1985 sampai 1991, tiap tahun Maulana Syekh selalu menyambut para jemaah haji. Masya Allah, kadang-kadang jemaah haji itu sorbannya lebih besar dari sorbannya Maulana Syekh.
karena kan baru bisa pakai sorban pulang ya. Jadi apa namanya itu minyak wangi itu Guru Salma. Minyak goreng minyak goreng lagi minyak Salma itu. Bang Guru Salim ingat ya, karena pakai Salma terus Bang Guru Salim. Bang Guru Alwi ya, Salma namanya. Kadang juga ada jemaah haji yang bawa ceret warna kuning itu. Dia bawa ceret untuk hadiah kepada Maulana Syekh. Jadi rupanya sebelum naik haji ya harus beli oleh-oleh dulu. Belum naik haji, belum melaksanakan rukun, sudah pasang niat untuk berhadiah kepada guru. Alhamdulillah. Kulluhum ma'jurun. Semua itu insyaallah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya, para jamaah sekalian, jamaah Majelis Ijtima Ramadan, begitulah guru kita mendidik kita. Tidak hanya mendidik dalam arti menyampaikan ilmu, tapi juga mendidik kita untuk membangun tradisi silaturahmi. Nah, alhamdulillah setelah 2 tahun kalau tidak salah berhaji itu terhalang oleh suatu keadaan yang memang merupakan uzur secara syar'i, maka mudah-mudahan tahun ini para calon jemaah haji kita bisa berangkat ya. Aminin, salimin, ghanimin, dalam keadaan selamat berangkatnya. Kemudian juga ghanimin, yaitu mendapatkan beragam karunia dari Allah Subhanahu wa taala di tanah suci. Dan yang paling kita harapkan tentu bagi kita yang belum berkesempatan berangkat tahun ini adalah doa-doa dari para jemaah haji kita semua. Mudah-mudahan Indonesia kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan NUGI juga dipelihara oleh Allah Ta'ala. Bimadarisiha wa ma'ahidiha wa tullabiha wa talibatiha wa jama'atiha. Semua sekolah-sekolahnya, semua ma'had-ma'hadnya, semua para santri dan santriwatinya, dan semua jemaah-jemaah pengajiannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, sengaja saya menyampaikan sedikit tentang Al-Agror ini karena memang ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Maka saya wasiatkan kepada kita semua untuk kita jaga tempat ini. Kita jaga, kita rawat, dan kita isi dengan majelis ilmu. Baik itu meneruskan majelis Jumat pagi maupun termasuk sore hari ini, yaitu Ijtima 27 Ramadan. Menyambut malam yang para ulama sering disampaikan bahwa malam 27 Ramadan itu sering terjadi Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, memberi kemuliaan bagi kita mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Ya, kalau dalam Al-Quran itu kan salamun hiya hatta matla'il tanazzalul malaika wa ruh. Tanazzalul malaika wa ruh. Sampai-sampai kalau kata ulama, sampai-sampai kata para ulama, di antara makna dari Lailatul Qadar, dari kata Al-Qadar adalah ad-diq. Ad-diq maknanya sempit, yaitu malam yang sempit ya, karena saking banyaknya malaikat yang turun ke atas bumi. Jadi demikian banyak malaikat yang turun sampai seakan-akan tidak ada satu jengkal tanah di atas bumi Allah ini kecuali diinjak oleh para malaikat. Itulah malam Lailatul Qadar. Tanazzal
tanazzal ay tatanazzal, berduyun-duyun turun para malaikat dan semuanya mendoakan, salamun hiya hatta matla'il fajr, dari mulai malam 27 atau malam Lailatul Qadar itu sampai tulu'ul fajar, itu isinya adalah keselamatan dan kedamaian. Maka mudah-mudahan bagi kita dapat berkahnya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dapat, kalaupun tidak 100%, mana-mana 50%, kalaupun tidak 50%, ya mana-mana ada hembusan, ya, nafahat wa barakat wa atiyah, yaitu hembusan keberkahan pada malam yang tidak ada sepotong tanah di bumi Allah ini kecuali diinjak oleh para malaikat, kecuali diinjak oleh para malaikat. Maka mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita semua yang pada kesempatan ini sudah bisa beristimewa kembali setelah beberapa waktu terhalang, maka dia mengajak kita semua untuk banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur karena Allah mengembalikan keadaan kita kembali, ya mudah-mudahan normal lagi Bapak-bapak Ibu, walaupun masih ada sedikit-sedikit kekurangan di sana sini, tapi alhamdulillah sudah semakin normal. Karena itu yang minta kepada kita semua untuk mari mengembalikan seluruh aktivitas pendidikan sosial dakwah kita kembali semangatnya, kembali gegernya, kembali kekompakannya, kembali kebersamaannya. Insya Allah nanti mulai dari ba'da Ramadan wa huwa syahru Syawal, termasuk anak-anak didik kita, para santri santriwati, para pimpinan ma'had yang hadir di sini, antum ru'asaul ma'ahid binahdatul watan diniyah islamiyah, ya. Alaikum an tu'idu al-ansyitah wan nasyatat bi ma'ahidikum kama hiya, ya, au aktsar qabla al-jaihah. Kembalikanlah semangat, kembalikan kegiatan-kegiatan seperti sebelum pandemi atau bahkan lebih dari sisi kesungguhan dan kualitas. Ini adalah harapan saya kepada kita semua di dalam NWDI kita ini, yang memang kita niatkan adalah untuk menjadi suatu kendaraan perjuangan. Maka mari kita bangun, lebih insya Allah dari sebelumnya, mudah-mudahan dengan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu dari kesempatan kita untuk banyak sekali belajar hal-hal yang baik adalah pada saat bulan suci Ramadan seperti ini. Ya, kita belajar banyak hal, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian. Belajar tentang kesabaran, tetap menjalankan apa yang mampu kita jalankan di tengah segala keterbatasan. Belajar tentang keistiqomahan, belajar untuk
menghimpun kembali ya, barisan dari perjuangan yang mungkin sebelumnya sempat terserak kemana-mana. Belajar untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan sebagaimana yang diajarkan pada bulan suci Ramadan. Dan selalu pada masa-masa seperti ini juga Maulana Syekh Inida pada istimewa Ramadan selalu mengingatkan kita untuk membawa semangat Ramadan ini dalam perjuangan kita. Semangat membawa semangat Ramadan dalam perjuangan kita. Nah, dan tentu di antara dan yang utama ketika kita melaksanakan Ramadan adalah menjadikan semua yang kita kerjakan itu adalah menjadi ibadah lillahi ta'ala. Itu yang perlu kita ingat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Sekaligus juga yang ingin yang pesan pada kesempatan ini bahwa hikmah yang menurut yang perlu untuk kita pahami di hati kita, menjadi semangat kita. Hikmah dari lahirnya wadah perjuangan LWD yang merupakan halaqah atau rantai menyambung dari 1937 ketika Maulana mendirikan madrasah yang ada di depan Mu'allimin. Jadi kita sekarang berorganisasi pun adalah LWD. Berorganisasi pun ini adalah LWD. Sebagai pengingat bahwa yang pertama dan utama adalah tafakuh fikih. Jadi berorganisasi ini yang menjadi tunggaknya, yang menjadi akar tunjaknya, yang menjadi pokok dari pokoknya adalah tafakuh fikih, yaitu belajar memahami agama. Jadi munara majelis taklim yaitu adalah wujud daripada tafakuh fikih. Kalau dibangun sekolah dan madrasah itu juga adalah wujud dari tafakuh fikih. Itu yang paling pokok. Bahkan kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas yang lain, termasuk misalnya membangun ekonomi umat, termasuk juga misalnya ikut berpartisipasi di dalam katakanlah ruang atau wilayah politik, itu juga cabang daripada tafakuh fikih. Jadi tafakuh fikih itu yang pokok. Yang lain-lain itu adalah cabang-cabang. Dan tidak boleh yang cabang jadi tunggak dan yang jadi tunggak disisihkan. Tidak boleh tafakuh fikih ta'allum, mengaji, belajar, memahami majelis-majelis ilmu. Tidak boleh itu di nomor 2, itu nomor 1. Itu yang paling utama. Jangan aktivitas yang lain itu mendominasi sampai majelis-majelis ilmu akhirnya hanya menjadi pelengkap. Tidak boleh. Jadi kalau kemana-mana, kalau kita bergerak, beraktivitas, entah di dalam daerah, entah di luar daerah, adalah untuk mengokohkan,
mengokohkan NWDI dalam makna pemahaman wasatiyatul Islam, dalam makna meneguhkan, menyebarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau lengkapnya ala madhabil Imam Syafi'i. Itu yang pokok. Adapun yang lain itu adalah menjadi pendukung, menjadi pelengkap, menjadi penjaga, untuk melindungi, untuk mengawal, untuk melengkapi, untuk memperkokoh, memperkuat. Tetapi karakter utama dari NWDI yang dibangun oleh Maulana Syekh, kan sebagaimana yang beliau terima di Sholatiyah itu, sebagaimana yang beliau terima dari para guru beliau, Maulana Syekh Hasan Muhammad al-Masyar, Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Amin al-Qutbi, Maulana Syekh Salim Rahmatullah, Maulana Syekh Ali al-Yaman, Maulana Syekh Alawi al-Maliki al-Makki, Maulana Syekh Umar Hamdan al-Bihrasi, dan semua yang ada tulisan di situ. Dan semua intinya adalah membawa warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, yang mana itu adalah lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma. Bukanlah mereka mewariskan emas dan perak, kata Rasul, tapi yang mereka wariskan adalah al-ilma. Alif lam, alif lam bil ahdi al-ma'hud aidakal ilm alladhi asasuhu tauhid. Itulah agama, itulah din, yaitu dinul Islam, berdasarkan pemahaman dari para ulama as-salafus salih. Itulah para ulama yang berada pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah pokoknya. Itu yang paling penting. Karena itu semua para pimpinan ma'ahid, ru'asaul ma'ahid, alaikum an tafhamu wa tafqahu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma huwa hadzal manhaj, ma muqawwimatuhu, ma ususuhu, ma ma'alimuhu, apa yang menjadi asas-asasnya, apa yang menjadi pilar-pilarnya, apa yang menjadi penanda-penanda utamanya, karakteristiknya harus kita tahu. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti apa yang kita warisi dari guru kita. Aran doang tetap, lalu kita tahu isinya. Aran doang. Nama kita tahu, tapi kita tidak tahu isi. Silakan kita kalau begitu. Maka kenapa Maulana Syekh meninggalkan kita Ma'had Darul Quran wal Hadits al-Majid Syafi'iyah? Itu diharapkan menjadi tempat utama pengkaderan. Adik kebau mewarisi tidak sekedar aran NWDI lagu isinya, sehingga dia terbecat-becat, mama tidak terpesona dengan pemahaman-pemahaman yang judulnya bisa jadi menarik. Bahkan kadang-kadang judulnya seperti membuat hati kita tertawan karena indahnya judulnya, tapi isinya tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu di sekolah-sekolah NWDI, bapak-bapak, para pimpinan ma'had, adik nebau nerusan supaya ada pipanya ke situ, maka maksimalkan agar khirij ma'had Darul Quran wal Hadits al-Majidiyah Syafi'iyah bisa ada di situ, wa yudarrisuna manhaj, dan dia bisa mengajarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ini prioritas di dalam kita berorganisasi, di dalam kita berjuang, yaitu menyambungkan apa yang kita terima dari Maulana Syekh dan dari guru-guru beliau kepada generasi setelah kita. Jadi muntamina sekolah. Nah, kalau kita bikin madrasah, kita namakan madrasah kita Madrasah PWDI. Alhamdulillah bagus. Itu suatu min alamatil wafa, tanda berterima kasih dari guru. Tetapi itu tidak sempurna. Kalau di dalam madrasah yang kita bangun itu tidak diberikan pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya anak-anak kita mengerti. Jangan sampai anak-anak kita belajar di madrasah ini, lalu suruh nasukun ya talawwanu bi anwar al-mafahim al-munawiyah wal mukhalifah di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi coraknya, warnanya ternyata paham yang mencela ulama. Paham yang mencela tradisi keagamaan yang sudah diwariskan oleh para ulama, diwariskan oleh Maulana Syekh. Karena kasihan guru-guru kita. Nah, karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara, agar mari kita pahami barang ini, pahami bahwa yang Maulana Syekh wariskan kepada kita itu bukan sekedar gedung, bukan sekedar organisasi, bukan sekedar perjuangan, tetapi manhaj berislam. Manhaj berislam itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu yang diajarkan di kitab-kitab. Fikihnya, tauhidnya, akidah, akhlak. Itu jadi kalau misalnya bertauhid ala manhajir Rasul wa ashabihi, bertauhid sesuai dengan manhaj Rasul dan para sahabatnya, itu sudah yang kita pelajari di kitab-kitab. Itu ada di mahal kitab di mahal Al-Husulul Hamidiyah Al-Husulul Hamidiyah, Jawharatut Tauhid, Tuhfatul Murid ala Jawharatut Tauhid. Itu sudah. Dan yang sering yang sampaikan bapak-bapak saudara, bahwa kita di dalam Islam ini bersyukur Allah Ta'ala qayyada ulama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kita ulama-ulama yang bayanu wa syarahu wa waddahu, yang menjelaskan dan membantu, memudahkan, sehingga kita yang punya banyak keterbatasan ini dapat tetap berislam dengan baik berkat para ulama. Jadi ulama itu, al-ulama bukanlah penghalang. Kalau ada istilah misalnya, wah, mari kita berislam yang murni, kita kembali ke Al-Quran hadis, gak usah lewat paham-paham para ulama. Seakan-akan bahwa para ulama itu penghalang dari memahami